Lah siap kita mulai. Tapi dengan syarat apa yang disampaikan Ibu protokol gitu tadi. Fokus dan tak main api. Sebab main api itu dulu waktunya Biko. Ini gitu waktunya sama-sama baraja. Sepakat? Baik, palupuh batang melapari kucuak manjelo akan jumpai di bawah orang kematipu. Sungguh pun ambo tegak berdiri bukanlah orang cerik pandai dibandingnya duduk menang kesimpu. Bukan tak bilang mengulampai, tak bilang penggali perkuburan. Bukan membilang tanggungnya pandai, membilang untuk kan disambahkan. Badia japun di Bakaulu penembak kapal di Muaro. Barilah ampun ambo di pemulu sambillah salam dan basamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK 1 Kinali Pasaman Barat. Seterusnya yang kami hormati anak-anak kami, adik-adik kami, siswa-siswi SMK Kinali Pasaman Barat, dan yang berbahagia kaum muslimin dan muslimat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, nikmat yang tak terhingga, terutama masih diberi kekuatan menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Kan yulai puasa nak. Alhamdulillah. Lanan bara puasanya gini. Full. Banyak ragu ya. Selanjutnya bersalawat kita kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Karena berkat jerih payahnya kita selaku umat Islam telah keluar dari alam jahiliyah dan sekarang telah berada di alam Islamiyah yang penuh keimanan, berazaskan Al-Quran dan hadis. Demikian kita di dalam Islam. Anak-anak kami, siswa-siswi SMK Kinali, sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Boleh ya? Tadi lah disinggung oleh Ibu Anissa ya, Ibu Aisyah. Malum alun kenal namanya kurang apa. Nama dan gelar kami adalah Namo Iti Adrian Agus. Bukan lagi bulan Agus Pak, tapi ayah Agus. Atau mau Agus belakang. Kalau lainnya Oktober. Orang banyak bertanya kalau lah pakai Agus tuh, lainnya bulan Agus Pak ya tak. Lainnya Oktober, tapi namo gay laki-laki Agus. Gala Datuk Kando Marajo kebetulan membawa galasanku mulai dari waktu baralik. Kami baralik 2 kali Pak. Baralik jadi marpulai sekali, besoknya langsung baralik datua.
Kalau di Kampung Ambo di Bawan, Bawan itu lihat Bawan, tetangga, Wak. Cuman kabupatennya beda. Apa di Kabupaten Agam, di Siko, Pasaman Barat. Kalau di Bawan tuh baralek dan tua agak kadang-kadang segede badabihan kabau, paling kurang Jawi. Jadi latih agak baralek Pak Ustaz. Seminggu jadi marulai saya. Sabok 2 hari 2 malam lo baralek dan tua kan. Jadi Ambo Mambo Bengulu semenjak tahun 97. Alun-alun lagi gitu enggak. Nah, begini. Dan secara singkat, alhamdulillah ini yang mulai dikaruniai anak, lali murang anak. Dan lah punya cucu badu. Posisi di kampung, dek kerano awak nenek mama tentu membidangi adat dan budaya. Terakhir menjadi ketua kerapatan adat Nagari Bawan lah 2 periode. Walaupun kuliah pun tak tahu Pak, minta mundur tanggap. Tapi kini masih menjabat selaku ketua lembaga kerapatan adat alam Minangkabau Kecamatan Ampin Nagari Kabupaten Agam. Kalau dulu double ketua kan iyo, ketua kami iyo lah. Jadi itu amulataan jabatan yang cie pun sebenarnya dimisioner, tapi dulunya diganti oleh aku punya mama malah di kecamatan itu. Sabok ada itu ganti. Pada kesempatan hari ini izinkan kami sebenarnya bukan menyampaikan materi atau bukan maja kalau istilah di sekolahnya. Kalau nampak tak guru dan ya. Apa tidak biasa maja, tapi gini kita cuma berbagi. Kalau istilah gininya pun anak sharing. Masa orang medsos tidak tahu sharing ya. Jadi kita cuma berbagi. Betulan seperti yang disampaikan oleh Ibu Aisyah tadi, materi yang kita akan sampaikan pada hari ini adalah sumbang 2 balai, yaitu berbicara masalah adat alam Minangkabau. Jadi nanti kami mohon kepada kita sadonya, baik siswa-siswi kita maupun para majelis guru, mungkin bahasanya bercampur-campur, ini tidak apa. Kadang-kadang bahasa awak, kadang-kadang bahasa Indonesia. Kalau ada yang tak mengerti jauh bahasa awak, kau lihat ditanya langsung. Beliau bisa kita jawab jauh bahasa Indonesia. Yang tak pandai apa bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa sama bisa tehnya senek. Oke, baik. Kita masuk ke materi. Oh, lupa tadi di malam tanya. Oke, zoom loh. Oke, berbicara adat alam Minangkabau, ada yang unik adik-adik, anak-anak kami. Orang Minang tuh mangkoknya cadiak, mangkok terkenal pandai manggale. Jam-jam aja. Minang tuh terkenal dengan angka-angka. Apa tuh Bang? Sebelum kita masuk materinya ya. Minangkabau itu terdiri dari luak dan tigo, lareh dan duo, rantau dan salapan. Berarti tigo, duo, lapan. Luak dan tigo, lareh dan duo, rantau dan salapan. Ikut tiba itu di simpang dua balik. Tadi tigo, duo, lapan baru. Manonya luak dan tigo, luak tanah data, luak agam, luak 50 kota. Manyo rantau dan salapan.
banyaknya ya, sesuai pak namanya 80 siak Indopuro 9 pucuk Jambi 9 lurah Rau Mapat Tunggul termasuk pasaman baratku termasuk rantau nan salapan itu bukan di daerah luar itulah Minangkabau Batiku Pariaman sadonya itu daerah rantau banyak bongko ya. Siapa mulai kepribadian orang Minang tahu Jona Ampe apa aja baru. Tadi 328 ini Ampe. Ma Jona Ampe. Lagi tahu? Coba sebuyan cece. Rahasia. Terima kasih Bapak Ibu Majelis Guru. Aku bangga dan salut kepada SMK Kinali yang masih mempertahankan seni budaya. Agak baca itu kita seketik Bu Ustaz, Pak Ustaz, Majelis Guru. Kami selaku orang budaya tentu sangat berharap melalui pendidikan, melalui sekolah-sekolah pendidikan budaya ini bisa kita ajarkan dari dini, kita tanamkan dari dini. Dulu di semasa pemerintahan SBY kalau tidak salah, di SMP, SD ada kurikulum budaya alam Minangkabau. Kami pernah diikut sertakan di Kabupaten Agam sebelum disusun oleh tim penyusun, sebelum dijadikan sebagai bahan kurikulum sekolah untuk mengevaluasi. Tapi sebenarnya pemerintahan awak Patang kalau tidak dulu itu lah. Ini ada sinyal balik. Dengan kurikulum merdeka kami berharap kepada pengambil kebijakan di Provinsi Sumatera Barat bisa menyusun kurikulum budaya alam Minangkabau kembali. Karena demikian, menurut kami di era globalisasi zaman kini, itu agak keluar Pak Ustaz, Pak Guru. Udah ibu sadanya mau disampaikan kepada pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Salah satu penangkal arus globalisasi menurut pandangan kami selain kita perkokoh kekuatan di agama, salah satunya penyangga yang lain adalah bidang adat budaya. Kalau enggak kita khawatir hanya sarantau. Jadi untuk program hari ini kami berterima kasih sekali pada Bapak Kepala Sekolah SMK Kinali yang telah menyusun materi, memasukkan, menyelipkan adat budaya seperti ini. Karena itu sangat penting dan sangat berguna bagi anak-anak itu, generasi muda gitu, nanti menghadapi kehidupan yang lebih lapang dan lebih luas, yaitu membaur dengan masyarakat di era modern dan era globalisasi ini. Kita lanjut. Tadi kata nanampe ya. Layak Pak. Orang Minang itu terkenal dengan sado nanampe, kato nanampe, adanya ampe lah. Ayo tahu ada nanampe? Kalau tahu tidak? Apa sambuyan? Adat nanampe itu adat nan sawana adat, adat antar adat, alay. Adat istiadat, adat nanti adatkan betul. Kami Minang tu saja tadi dah. 3, 2, 8, ampe. Kini kita masuk ke undang 20, ada tahu? Angkonya baru. Undang 20 salah satu di dalamnya banamu undang salapan dan sumbang 2 balik. Baru kita masuk ke sumbang 2 balainya. Undang 20 itu adalah undang adat dan dahulunya mengatur kehidupan seluruh masyarakat Minangkabau. Nanti namanya undang salapan, yaitu mengatur tentang pidana. Kalau bayangkan masa lampau di zaman pemerintahan adat, bahwa pemangku adat itu sekaligus penyelenggara pemerintahan, namanya undangan salapan itu. Ini tidak pemerintahan adat lain,
Nak pemangku adat yang mawa itu lah polisi. Manonyo salah satunya tikam bunuh, upeh racun, rabi rampeh, curi maliang, dago dagi, sebuah salapan jumlahnya. Dan sumbangnya 2 balik, begitu itu masuk sumbang nan 2 balik. Lawannya aku nak sampai tadi dah. Luak nan 3, lareh nan 2, rantau nan salapan. Undang salapan lah. Ada nanti tinggal sebelum kita masuk kemari. Lareh nan 2 ni tahu. Kau pernah mendengar? Mancar tak pernah mendengar, karena jarang lo disambi-sambi orang tak. Luak nan 3, lareh nan 2, rantau nan salapan. Lareh luak nan 3, luak agam, luak tanah data, luak 50. Tanah data apa luak agam kan 3, luak 50. Alun dilihat lah dimakan, rasul lah tibo dalam tubuh. Itu bunyi pesambah. Lareh nan 2, pertama lareh koto piliang. Dan kedua lareh budi cidiago. Dalam bahasa Awaknya lareh, sebagian ahli berpendapat lareh berasal dari kata laras dalam bahasa Belanda, yaitu ideologi. Jadi lareh yang 2 adalah tata cara pemerintahan adat yang 2 macam. Pada umumnya luak nan 3 memakai budi cidiago, walaupun ada sebagian koto piliang, dan pada umumnya daerah rantau memakai koto piliang, walaupun sebagian ada budi cidiago. Itu sekadar berbagi bercerita tadi, kita masuk ke materi. Sebenarnya kalau berbicara Minangkabau, buat sampaikan kalau nanti mau disumbang wali ada salah saya sebenarnya. Luak nan 3, lari nan 2, rantau nan salapan, kato nan 4, undang nan 20, sumbang nan 2 habis. Nah sudah mah, lalu assalamualaikum. Kalau di bab ini. Namun demikian kami pada kesempatan ini mohon maaf dan segadang-gadangnya mohon ampun kepada Abu Nek Mama jadi pandai pada penghulu, karena berbicara adat adalah bukan dan belum kapasitas kami. Sebab adat itu sangat luas, adat itu mengatur seluruh sendi kehidupan, bahkan berazaskan kepada Al-Quran. Oleh sebab itu kami belum punya kapasitas untuk itu. Namun demikian pak kata-kata orang tua-tua pasal jalan di Batampuah, apa kaji di Baulang, kita cuma mau ulang-ulang kaji pada hari ini. Kita sama-sama beraja karena tidak ada orang pandai di dunia. Sebuah kata bijak kami kutip mengatakan, di saat kita mengatakan diri kita pandai, di saat itulah kita orang yang paling bodoh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sama-sama beraja pada hari ini. Ampun dia beraja, kita menado singko sadonya beraja kan sepakat ada tidak? Oke. Baik. Kini kita masuk sumbang nan 2 balik. Kita bertanya dulu. Lain tahu apa itu sumbang dan 2 balik? Dari sisi redaksionalnya apa itu sumbang? Makna dari sumbang lah ada yang tahu. Tapi pandangannya pernah ya? Pandangannya pernah. Sumbang adalah sebuah perilaku yang tidak lazim. Kalau dalam ada sebuah perilaku yang tidak lazim, yang kalau dibiarkan ini akan berujung pada sebuah perbuatan salah.
Jadi sumbang itu alun salah lain, tapi menuju salah. Di dalam hukum adat Minangkabau itu alihnya cara nenek moyang itu berpikir dulu. Beliaulah memintih sebelum hanyut, mencari sebelum hilang. Beliau buat aturan sebelum terjadi salah. Hukum alam awak mengatur pasti terjadi sumbang dulu. Maka dipintihlah dengan hukum sumbang. Itulah sumbang dan dua wali. Sebab kebiasaannya karena Minangkabau itu berazaskan beraja kepada alam, terkenal dengan undang adatnya yang berbunyi alam tak kambang jadi guru. Sebenarnya alam itu mengajarkan kita sadonya kalau kita bijak memperhatikannya. Al-Quran juga menyampaikan hal seperti itu. Al-Quran mengatakan, tapi beberapa ayatnya kita pernah mendengar dari ustaz-ustaz itu, tidakkah kamu perhatikan betapa gunung disungkupkan, langit disungkupkan, dan itulah tanda-tanda dan ayat bagi kita saja. Oleh itu orang Minang beraja dari itu. Itulah dasar sumbang dua wali. Ada pernah mendengar istilah cewang di langit tandoka, cewang di langit tandoka paneh, gabak di hulu tandoka hujan. Segala perbuatan yang tidak normal itu, segala perbuatan yang tidak lazim itu, ini akan ada tanda-tandanya bagi orang yang bijak melihatnya. Kalau hari kapaneh, cewangnya di langit itu dulu. Kalau hari hujan, gabak di langit itu dulu. Begitu juga perbuatan kita sehari-hari. Makanya tadi Ibu Isa mengingatkan, kalau kabar aja nak main apa dulu dah. Sebab itulah tanda-tanda nak kabar aja kan tidak? Lah kabar dulu tanda hujan, cewang di lagi tanda kepaneh. Jadi bagi orang yang bijak melihatnya, orang akan tahu. Begitulah nenek moyang itu mengajarkan kepada kita orang Minang bijak dengan segala sesuatu. Bahkan tingkat intelektualitas orang Minangkabau itu diukur dari sejauh mana mereka bisa menangkap kata bersayap. Itulah kata orang nampe tadi, kata Maleriang, Pondata, Pondaki, kata menurun. Tingkat intelektualitas orang Minang itu diukur dari baanya bisa menangkap kata-kata bersayap. Salah satu itu masuk ke dalam hukum sumbang dua wali. Kita lanjut ke sumbang dua wali ya. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa sumbang itu adalah suatu hal yang tidak lazim, perbuatan yang tidak lazim, yang kalau dibiarkan akan berujung pada perbuatan kesalahan. Jadi dalam masuk Minang itu barang-barang sadonya, sumbang, salah, laku, parangai. Sebelum salah itu pasti sumbang dulu. Soalnya saat berbicara sumbang dua wali, itu tidak bisa sampai dari undang dan 20 lah. Sebab ada tambahan undang dan salapan. Sumbang dulu baru bisa salah. Kini kita masuk kepada sumbang. Mana saja kan sumbang dua wali. Agak siksa apa menyampaikan apa ada nak? Ya. Sebab apa biasa membawa taksi, kamar jalan kaki itu nonton buah kecuali bawa kereta api lurus jalannya. Jadi melompet-lompet, mungkin bingung adik-adik anak-anak gitu. Kalian bisa menangkap ya? Pertama kita masuk sumbang dua.
aja sumbang dua. Jadi gitu, sebelum kita paparkan, sumbang dua balik di dalam hukum adat Minangkabau, itu sebenarnya di budaya lain juga ada. Seperti di Jawa ada toto kromo. Tapi apa perbedaannya? Toto kromo di Jawa mengajarkan apa yang harus dilakukan. Kok berjalan dari muka orang tua membungkuk, kan seperti itu. Ada tak yang adik-adik anak-anak kita dari Jawa semua? Seperti itu yang kita pelajari di toto kromo di Jawa. Tapi sumbang dua balik tidak mengajarkan yang harus dilakukan, tapi mencegah yang tidak boleh dilakukan. Kebalikan dari toto kromo. Pertama, sumbang dua. Model apa yang sumbang dua? Itu banyak bagi nan cewek-cewek, nan ibu-ibu, nan indo-indo, nan padusi. Padusi itu banyak terkekang dengan hukum sumbang di Minangkabau. Bukan terkekang, tapi diatur. Kenapa? Agak beda dengan laki-laki. Allah pun membedakan dalamnya itu besar ya. Seorang padusi itu pun jauh lebih banyak daripada kami laki-laki. Makanya dalam hukum sumbang yang padusi pun banyak diatur. Untuk sumbang berdua padusi paling banyak. Salah satu contoh, lihat tahu dan sumbang berdua bagi orang padusi. Kini di Aceh, ikulah diundangkan sesuai dengan undang-undang formil. Di Aceh, orang padusi tidak boleh naik Honda atau naik sepeda motor duduk mengangkang. Dipidana malahan kalau di situ. Sebenarnya di Minangkabau ikulah lamu ado. Semenjak nenek moyang gitu. Termasuk ke dalam salah satu sumbang duduk. Kalau padusi duduknya nak model laki-laki, walaupun awak masalah jin. Sama akan sumbang bantuannya kalau duduk mengangkang bakat tehalo kaki bagarete-garete alam mode pareman duduk di lapau. Orang padusi itu duduknya kalau jadi duduk di kursi lututnya baradu lutut sama lutut. Kalau duduk di lantai mode gini basi buah. Ya, itu cara duduk. Alun 5 duduk akan sangat sumbang aku termasuk untuk laki-laki. Ya tidak boleh duduk di pintu jalan kamasuk sampai orang lalu lawang awak duduk mengangkang di sini, itu sumbang itu. Lain dan gitu kalau jual teka itu. Lain kadang-kadang tak orang nak bosan main nampi orang kalau lalu lalang. Itu tak boleh anak. Ukurannya apa? Orang menilai itu tak beretika. Memang kini tidak dihukum lah. Kalau dulu nenek moyang yang Pak baca di buku dihukum itu, lah bisa diadili. Kok didando segala macam lah bisa. Tapi kini tentu tidak seperti itu lah. Karena permintaan pemerintahan adat itu tidak berlaku secara formil lah. Tapi berlaku kepada etika. Orang menilai etika gitu. Banyak guys semua berdua. Ada lucu lain. Tadi duduk, tidak boleh duduk di janjang, tidak boleh duduk di pintu. Ada lo yang tidak boleh awak duduk di tempat duduk, akan sumbang bulunya. Tidak ada, adanya semangat lah. Boleh ibu-ibu atau anak-anak kita fokus mandanga kamu go. Sama kalau nak fokus pasti belakang mandanga. Kita biasa hikmahnya. Ada yang sumbang kalau kita duduk di tempat duduk.
Apa itu yang nak tempat duduk gitu? Pak contoh kan, mau gitu acara yang hari itu dah. Atau gitu barangnya. Tadi bu ya pak ibu oleh panitia kursi sofa rancang, tapi nanti awak ada jangan duduk awak itu. Sumbangnya itu untuk tamu. Mama itu tempat duduk, indak di janjang, indak di pintu, basuh parancak, bakas suataba, bamang galuh, tapi nanti tempat awak ada. Untuk tamu, kalau duduk awak menganggang di situ, bekola manakku malumin nampe panitia kamu sia-siakan. Padahal itu untuk tamu awak. Bentuknya kan seketik hal-hal kecil tentunya. Tapi kalau tidak menjadi perhatian, maka taruhannya etika anak-anak. Taruhannya etika awak, tidak etika awak cakap. Betul tidak tuh? Lain masuk mau kata itu? Lain jujur. Itu baru sumbang duduk dan mungkin banyak lain yang tidak perlu Pak sampaikan yang lebih anu enggak. Zigzag saja ya. Soalnya kalau kita buka ada contoh gambar segala macam rasulnya tidak mungkin dapat tidur ada pakai gambar guys. Sobat pun SMK biasanya mah anak SD saja harus pakai gambar. Kita lanjut sumbang tagak. Baalon dan sumbang tagak. Sebenarnya bisa mau saja. Sumbang duduk, sumbang tagak. Dan jelek yang tidak pada tampeknya apa contoh kan kalau sumbang tagak bagina laki-laki lah ya. Kalau laki-laki tentu kawan laki-laki lah. Kau pergi nonton boli lalu orang di Indo banyak sinar mengusul nonton dia nyalik lo di dalam tuh itu sumbang. Dan kayak di Indo tuh orang tak ada ya. Bagaimana itu? Kalau ala SMK, awalnya nggak ada loh. Kecuali nak kelas PSD aja kali dekat itu tidak masalah. Tapi kalau ala SMK, kalian kalau menuju dewasa, sebablah balik berakal, lah sumbang ketuanya. Tidak pada tampilnya lah ya. Ini Indo apa sih musuh sih menonton. Awak menyalek lo si nanda ya. Lain kata itu tuh. Kalau lain disuat jangan tunggu jalan dah. Malu awak di orang tua-tua. Kalau di zaman apa dulu berang sama apa tuh tarik telinga. Kini mama ada kerja jauh saja wasan ada. Iya besar, iya pak guru. Itu semua tagak. Banyak lah yang lain mungkin yang itulah paham itu. Tapi kadang-kadang nak kita ulang Pak Guru, Pak Ustaz. Kita sendiri pun kadang-kadang jadi lumpuh. Jadi bantu undang betul mengatakan kita akui kita banyak melanggar undang, melanggar ajaran. Sebab dulu telah diingatkan bahwa pasal jalan itu di Batampuh. Apa kaji itu dia ulang. Secerdas apapun otak kita yang mau jadi buku, sesuatu hal yang tidak kita ulang-ulang, yang tidak kita biasakan, yang tidak kita ulang-ulangi, ini tidak akan jadi terbiasa. Itulah manfaatnya ini. Senendak jom bercerita-cerita itu, senendak juga sekali 6 bulan kita. Atau sekali setahun saya tidak mana. Tapi kalau tidak sama sekali, menganak nak kau jawab pun lupa pak. Jawab pun lupa hal-hal yang seperti itu. Kita masuk lagi sumbang tadi, sumbang tagak, sumbang jalan lah ya. Lain tahu dong sumbang jalan. Berjalan pun bisa lo sumbang, berjalan pun diatur menurut budaya kita.
Contoh bagi non padusi balik banyak ke padusinya. Padusi gak banyak diatur oleh hukum sumbang. Kalau padusi tidak boleh berjalan malam, apalagi surang. Iya. Jalannya tertentu, jaleh-jaleh, pai kama, pai ke rumah ente, pai ke rumah uni, jaleh-jaleh. Tapi kalau lah marewang saya, mak, tapi sentak, baik kolon nak, cium jalelah. Keceknya juga basketnya, biar mau semuanya pampek semuanya. Istilah kininya, ngabuburit. Marah saya, artinya pakai ngabuburit kan? Itu sumbang. Jalan tak jaleh, harilah sanjau, kalau pulang saya. Nak kau ingat tak ada pulang macam sawaleh lestan. Awak Indo, awak cewek, pai jonda alasannya pai membeli pembukuan ngabuburit, pulang macam sawaleh. Itu sumbang. Termasuk sumbang jalan. Mau dituju kalau malah kadang-kadang mereka lainnya na lugu-lugu mana lalu. Sumbangnya lugu-lugu mana di kampung saja. Pi berkawan dia nak kelas 1 SD kena 2 SD setari. Lain mau melato-lato. Tiap hari saya semua dia pulang sekolah. Sumbang juga. Jalannya dekat-dekat sekolah saja. Separak, dua parak tu lato-lato macam je. Awal kena SMK, langkah kuliah, sumbang juga seperti itu. Termasuk sumbang jalan, sumbang dicari orang. Iya tak? Kau nak sumbang katu, kau banyak kah? Itu masuk sumbang katu. Lain tu sumbang katu. Kecek tak pada tampaknya. Pokoknya sama ngeceknya. Dia tak sakitnya dia orang dengar. Maka cik orang ancak yang dia kami bayar. Itu tak ada sepakat tu. Lah mengecek mengubah sakit ni. Kalau istilah tu sudah tak perapatiah, otak malah pilap dia. Jo politik inyo nang tahu, ekonomi nyo santiang bulong, tapi Amerika sehat juga. Ya tak, caritonyo ekspor impor. Tapi rokok kawan terletak di sentuh aja. Bursa efek waktu tuanya ekspor impor caritonyo. Cah ke Singapura, cah ke Perancis, babiti harap rokok kawan terletak di satu doang aja, sumbang katu. Indah bapaknya aja bawa. Lain dia orang kayak itu tuh, jahat kayak itu. Dibaca orang pun gua bawa, ya kan? Istilahnya itu gadang otak. Banyaklah sumbang kato yang lainnya. Itu salah satu saja Pak contohkan. Artinya ada Minang tuh mengajarkan awak tuh jujur. Jujur, hemat. Orang tua mengatakan pakailah ilmu padi. Makin barisi makin runduk. Dan itu memang sunatullah, hukum alam memang seperti itu. Orang-orang hebat itu, orang-orang kayu itu, orang-orang berilmu itu tidak pernah mengatakan ini berilmu. Awak menilai yang akan tahu ini berilmu. Tapi kalau awak lah mengatakan awak berilmu itu ampuh itu. Sebab pada ampuh orang cuma latihnya, pada kecil sih dua.
Kalau lainnya udah mau tanya santi yang melihat contoh tadi beliau. Itu berarti sumbang kanto. Kalau dapet Jawa tidak pasobo hal yang demikian. Jadi masalah kanto itu siapa mana? Masalah kanto itu, mau pakai istilah tulis dato pramanti. Dua dan kadinge, dua dan kadilupokan. Betul. Dari mulai kantonya dulu. Jangan kantokan apa nanti pikir. Tapi pikirkan apa yang terkantokan. Baru letakkan itu semui. Lah orang-orang. Mestinya pikirkan dulu apa yang akan kita bicarakan. Jangan apa yang ada dalam sarang takana itu saya. Itu apa yang kita pikir sudah berkata namanya. Baik tujuh dalam pergaulan menambahkan dua dan kadingi, dua dan kadilupokan. Jangan tabaliak pasang. Eko gak menginjak gaji ST na baru dah. Tapi yang mau tahu tadi, awak sering. Kalau fokus saya kemarin salah saya awak baca turun lah sampai 2 habis ya. Apa dua dan kadingi, dua dan kadilupokan? Nang kadingi salah awak ke orang. Jasuran awak dua nak dilupakan salah orang kawak jasu awak ke orang. Jangan tabaliak pasang. Kalau tabaliak pasang lah kacau kabirau. Kasudah kaji apa? Senu tu kalau tak ada. Tak boleh tuh kan? Jasunya nak baca. Mestinya kan tabaliak jasu orang nak dibaca kawak. Itu nak diingat selalu. Untuk amanlah hidup di dalam pergaulan. Sederhana sebenarnya diajar kalau nenek moyang kita. Dan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Dalam adat Minang disebut syarat mengatur, adat memakai. Seluruh yang dikatakan syarat wajib dipakaikan adat. Itunya tadi. Kini kita masuk sumbang calia ya. Sana neko tak perlu kita contohan anda. Lah banyak yang tahu. Tapi sumbang calia itu sebenarnya lebih kepada bahasa tubuh. Jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan sumbang atau mencari orang meriaknya terkata berang orang bawa itu masuk sumbang calia. Ya walau tak biasa tapi itu terbiasa itu nggak dirubah. Kebiasaan itu nggak dirubah. Sebab kenapa? Ada bahasa-bahasa tubuh yang dinilai oleh orang lain. Aja aku buruk aja calia yang gaden. Ada ni sakinah dia. Padahal awak nak doa terkait itu dah. Lah kebiasaan waktu calia buruk. Tapi kalau rumah salah menilai orang jadi sebab mencari seperti itu tu sumbang. Makanya orang kena nilai. Akhirnya apa? Berdosa orang kerana awak. Ajar-ajar ni ajar. Ada ular. Itu salah satu sumbang calia. Mungkin banyak contoh-contoh yang lainnya kita tahu sadonya. Di situ satu sumbang makan. Soalnya kau termasuk sumbang laku, sumbang parangai. Sumbang makan mungkin awak lah tahu. Mulai dari tampeknya, yang kedua pun dan dimakannya. Banyak hal kalau tentang itu. Kita lanjut sumbang pakaian. Nah, itu banyak tuh. Sumbang pakai. Soalnya itu turunan dari hadis. Nah, ya Ustaz ya, bahwa tak boleh kalau awak manusia menyerupai laki-laki, awak laki-laki menyerupai manusia. Bahkan bila satu kaum menyerupai kaum itu sendiri, makanya bagian dari kaum itu. Itu yang kita dengar di
disampaikan oleh Ustaz gitu, dan itu diatur oleh sumbang dan doa oleh hukum adat dalam Minangkabau. Apa contohnya? Mungkin sangat banyak contohnya. Inilah banyak kau yang melanggar. Mohon maaf, Pak Guru, Pak Ustaz, yang perlu kita luruskan. Awak orang Minang, keturunan awak Asia Tenggara, ras awak Melayu, nah mungkin dia orang berikut yang lain jadi tidak ada. Mungkin nggak timbul ya, tidak masuk rumusnya. Kecuali terjadi yang tidak normal, apa yang tidak normal itu, ia mau pirang lagi. Keturunan Asia, ayah Minang, induk Minang, ya enggak. Bahkan kulit kat 50 seketik, rapui pepirangan. Nah bisa ke orang lain yang kicuan apa jaga keturunan mulai, mana mungkin, malah dah mulai kalian. Kan sumbang tuh, lain tuh gini tuh, banyak nak. Kalau bagi kita bukan dalam kapasitas menyumbangkan diri, bagi kita orang yang tahu dengan hukum sumbang, tidak lain yang mencari bodoh sih kawan. Kan jadi buruk penilaian kawan ini. Mungkin karena ketidaktahuan persoalan sumbang tadi lah, dia menganggap dengan beda dengan yang lain, kalau hanya menjadi pusat perhatian. Kalau istilah aku waktu SMA dulu MPO namanya, ini lihat itu. Termasuk sumbang juga tuh MPO itu. Pokoknya bawa negara perhatian orang, pembeda itu orang lain orang. Kalau nan bayi sih tidak masalah dong. Sebab misalkan di SMK Binaligo jorong surang itu piawak, itu udah ada dah. Tapi kalau nama Rabi pirang awak si surang si kau jadi gue. Sebab itu tidak positif. Sumbang itu salah satu semua pakai cie baru tak. Dan laki-laki banyak orang banyak pakai sumbang. Lain dari sumbang. Cobalah pikir untuk apa lah sumbang dipakai awak laki-laki. Poinnya tak mengerti Pak. Itu kira-kira sumbang dah. Gagah nak dong, kita tambah gagah nak sebab orang Sumbang tu cantik yang lainnya. Mau nggak kalian lagi-lagi disebut cantik? Kan tak ngerti atau apa tujuan poin yang dipakai dengan pakai Sumbang itu? Sekolah tak gagah laki-laki tidak disumbang edo, pasti tidak tanya lagi cewek jadi sumbang. Tidak kan? Tidak ceweknya kan? Semua yang pakai Sumbang tu cantik kawannya. Itu sekolah dulu. Makanya jauh-jauh hari Al-Quran mah dengan hadisnya jauh Rasulullah mah telah menyampaikan tak boleh menyerupai itu. Bahkan satu kaum menyerupai kaum lainnya, makanya dianggap sama dengan kaum itu. Yang lebih luas dan malahan. Situ kamu sebenarnya. Mohon maaf Ustaz. Kalau pakaian itu banyak, sangat banyak. Jadi kita berharap awak tahu mungkin sadonya karena dari sekolah lah, sekolah calon-calon mahasiswa. Apalagi kini generasi milenial, generasi yang serba keterbukaan dengan informasi. Iko para lucu itu kaji-kaji gini. Kami berharap mestinya anak-anak muda Minangkabau seperti kalian bangga dengan budayanya, bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan awak terbawa arus. Boleh kita meniru budaya yang lain itu, tapi dan eloknya, tapi tanpa menyampingkan budaya kita. Kalau Pak pikir terbalik, kalau dapat budaya awak ditiru orang hendaknya, boleh Pak awak? Iya tak? Kalau awak meniru budaya orang, bukan mengatakan awak bodoh, tidak ya. Berarti orang itu yang hebat. Musim film Korea lah ke Korea-Koreaan sadonya. Iya dia katakan itu.
Namanya Salmawati, udah Tunggalo Salmatannya dia. Itu di Facebook. Boleh anak Korea-Korea, boleh anak Cina-Cina lo ini ya. Kena Salmali. Nggak bangga ada dengan apa semua itu Salma Canego selesai. Bangga dengan Canego kan? Apa ya tengok di YouTube. Adrian Jambak, Mang Jambak. Karena dia keren-keren pasal sosial kiri ini itu banyak lepak tanya. Tapi tidak bangga kewak dengan mengklaimkan jati diri awak itu bukan Minangkabau. Banyak ini tuh, ya banyak saudara. Yang namanya nyebut ke Cino-Cinoan lah, ke Korea-Koreaan lah. Lain dengan itu. Lain dengan sosda. Tapi lepas sabit tadi, kadang Salmatan lo namanya. Ilo sampai sebelum beresok, dia tompe ya. Aduh kan Cino lah, gawak gitu ya. Itu sumbang. Artinya pun nampak tak bangga dengan apa yang kita miliki. Ada pertanyaan paling umum disampaikan ngaco adana, itu kan dek tak kenal maka tak sayang. Awak tak kenal di budaya awak dan tentu tak sayang. Mari dari kini kita memulai mengenalnya. Mengkau nak banyak kan kalian mencintai budaya sendiri, memang tidak mendalami. Dan itu banyak terjadi gini. Awak lebih hafal dan jauh pada nandake. Siapa nama presiden Amerika yang tahu. Tapi siapa nama beti pasaman barat dia tahu. Kan anak kayak dewa nak tahu tak? Itu kata jadi sih. Itu makanya salah satunya. Itu efek dari transparansi informasi. Efek dari teknologi informasi. Buliah ada, atau kan buliah. Tapi alangkah lebih baiknya yang awak dake, yang awak tahu dulu. Biar kita mencintai apa yang ada di diri kita sendiri, apa yang ada di budaya kita sendiri, apa yang ada di lingkungan kita sendiri. Dan tahu nama beti pasaman barat dah? Oh, besok bang sambil ke Pak Beti. Ikolah parah kau saya kenali. Kalau nama gubernur presiden Singapura, lebih tidak tahu. Tapi kalau kan laki-laki gue tanya siapa nama pemain bola dari Portugal? Siapa? Messi Argentina tuh. Portugal itu si R7. Betul atau betul sekali? Betul sekali. Jadi kita masuk ke tadi Sumbang pakai ya, panjang ya Sumbang pakai. Sumbang Karajo. Aduh jo Karajo konon Sumbang aduh. Sumbang bagi yang tak pas mengarajuan. Kendati pun gini, aku banyak analog ini ke Pak Guru Pastor. Mungkin tantangan bagi kita di Minangkabau dengan era keterbukaan informasi, era teknologi media sosial. Kalau di Jawa gini lah banyak Indo-Indo aku menjadi sopir truk gandeng itu. Untuk di Minangkabau itu Sumbang. Itu tidak pas. Waduh sih belia bakal aja belia, aduh nggak tahu kan belia. Tapi yang sesuai dengan kodrat kemanusiaannya loh. Menjahit, memasak, bekerja di kantor, pijan memanjat. Iya kadang-kadang kalau nggak tahu ikonnya Sumbang bisa, pasti bisa lah manusia itu. Ini cukup lo nyaraga sama jawab beda aja kue sini memanjat itu kan tak berat-berat kan ada. Kalau nggak paham dengan ku Sumbang kan satu orang jadi coba dah. Sebab itu Sumbang bagi
padusi. Dan laki-laki ada mana sumbangnya kerajaan banyak loh. Kau ingin ke ibu awak lah. Itu terjadi. Bagi laki-laki sumbang mangarajuan nan karajuan na bersih-bersih na remeh-temeh di dapur. Jadi ibu-ibu, kok tagantung bana mangulai jadi suruh lebang beli bawang besar sebentar. Masya Allah, kok kecil orang ikut tahu kancing barandang lagi siapa aja. Suatu sumbang nampak nih kawan yang masa beli bawang karajuannya. Boleh tak tuang bangga, boleh laga-laga anak orang atau itu sumbang bagi kami laki-laki. Walaupun beli bawang cuma ringan dan kalau udah sebentar sekali dore, ibu tapi tidak kerajuan laki-laki tidak. Orang akan berpandangan lain karena itu tidak lazim. Balik ke asalnya tadi. Sesuatu yang tidak lazim itu sumbang dan ujungnya akan jadi salah. Sumbang salah. Laku para kaya. Pertama laku baca dulu. Kalau di padian menjadi para kaya. Hadiah gajian. Bawa. Iya dong nanti kayak itu lah. Ikaw mengingat kay ibu awak. Kadang-kadang nyo bukan nak marago yang bangnya kerajo sasa. Itu minta tolong saya beli bawang. Beli aja moto kabangnya anak ngecek kawan yang sebut di dapur lah tambahkan jadi merendang saya iya tak tuh ada tak seperti itu kan tanpa kita ini makanya awak ingin balik itu tuh sumbang bagi laki-laki itu salah satu termasuk sumbang karajo tadi saya banyak lain Di Jawa. anak bersih terkait dulu tadi mentang-mentang bisa memanjang jahat juga orang laki-laki masa ada laki-laki di rumah kok kamu mulai coba dak kan awak kami menjadi coba dak tuh walaupun coba dak tuh banyak daannya semua tuh sumbang bagi padusi kita masuk anak ke-9 apa kok sumbang tanyo dan sumbang jawe aku gak menarik sedikit sama nada yang sama jadi tiga tadi apa contoh dan sumbang tanyo ya tamu tibo ke rumah awak tu namo tamu tibo lah anak tak nasi buat suruh makan jangan bertanya awak ke nyuara bareh ini sekilo itu sumbang tuh walaupun lurus tujuan awak bertanya awak dalam mau nak beli bareh awak penyobadi tapi jadi itu kayaknya ditanya sumbangnya di masuk orang tangannya lah selesainya makan hal itu nyawa. Kan ya dah. Kali tahu dah hal-hal seperti itu. Yang bersih-bersih, yang anak kami tahu hal-hal seperti itu. Alhamdulillah kalau tahu. Yang takui kami tak turun hal-hal seketik-seketik menurutku. Sumbang Jawa, cik banyak lah sumbang Jawa. Senjangnya menyiap contohkan. Nyo menggalih, katakanlah kalau orang masuk kok menggalih ini, menggalih buah. Kamu lihat ke dia, entah bawa datang dalam dan kan mesti dilihat sinyal saja itu. Itu termasuk sumbang Jawa. Lain tak bau lihat ke dia, entah tu pak, tahu ada orang datang dalam aja. Sumbang tak tuh? Sumbang kan? Senjang saja wehnya. Itulah kira-kira salah satu yang contoh dari sumbang tanyo dan sumbang Jawa. Kita masuk sumbang diam. Diam kok dojo sumbangnya. Sabak dojo pati awak tak diam. Memang ada pepatah mengatakan silent is gold. Diam itu adalah emas. Tapi diam yang mau dewa. Sumbang diam artinya tuh tidak peduli sewa apa yang terjadi. Orang lah rasa kusut, apa diam ya?
Atau sebaliknya, tetanggawa barale mendoa, awak nak keluar rumah man, yo mendalam kamar, orang beramai-ramai di sebelah, itu termasuk sumbang. Sebab hidup itu adalah tolong menolong. Hidup itu tidak bisa surang. Sehebat-hebat awak, hidup pasti tidak bisa surang. Kita pasti butuh orang lain. Dan Minangkabau mengajarkan itu, mengajarkan kekerabatan. Bahkan sangat kental malahan di Minangkabau dalam hal gotong royong. Kalau berbicara gotong royong, berbicara demokrasi, berbicara musyawarah mufakat, tidak usah orang Minang diajari. Pernah mendengar dulu nak Minang kurang Pancasilais, ini tali ngawak mendengar. Lalu Pancasila, lalu mengenal orang Minang Pancasila. Dulu nado negara Republik Indonesia, lalu mengenal orang Minang gotong royong. Dan bahkan itu menjadi akar urat tunggangnya ada Minangkabau, yaitu musyawarah mufakat, gotong royong. Itu urat tunggangnya. Dan itu terbukti kini manga aja orang. Kalau kabarale di siko ni orang sebelum barale berduduk anu dulu. Lah itu buktinya musyawarah mufakat. Mencari hari-hari siapa sama? Siapa mengatakan orang Minangkabau tidak demokrasi? Jangankan hal yang besar-besar, hal yang kecil-kecil, mempertunangan pajak, lain contoh dadak lain. Minimalnya berduduk dulu nasa parapean di rumah, ya udah. Membuktikan Minangkabau adalah landasan demokrasi Indonesia. Jadi kendati pun tadi pembicaraan sumbang diam. Jadi tidak seluruhnya diam itu adalah emas. Diam itu artinya yang jangan yang sumbang-sumbang kita lakukan. Diam mahapan saja, yang saja itu sumbang. Kita masuk tadi kini sumbang bagawu. Sana ada lompat-lompat tadi nak baca sumbang bagawu ada. Kalau awak laki-laki bukan tak boleh mengatakan bakawan jonan padusi, bakawan boleh tapi bagaul tak boleh. Pertama hukum agama awak melarang sumbang. Kalau laki-laki sama laki-laki lah. Kalau malah anak SMK pun tak jonak. Kalau yang PSD kalau nak main nato-nato dah. Itu sumbang bagaul nak sampaikan tadi kepada tujuh. Nah, padusi-padusi. Kalau menjawab kawan Jawa nak jonak kalian 3 SD, kalau yang PSD, tentu main kopi sudah ada kan? Ya tak? Itu sumbang. Itu sumbang kalau itu yang kita lakukan. Itu salah satu sumbang bagaul. Kini banyak tuh, banyak. Agak panjang cerita seketik karena kau nak buat ya. Berawal dari sumbang bagaul ekolah terjadi hal-hal yang tidak lazim di Minangkabau. Salah satunya LGBT. Kita bagi para orang tua kita sangat berharap mulai dari dini. Lah jaleh anaknya laki-laki dari ketek. Dek tetangga padusi mensaudara babalian lu main anak padusi. Jadi sumbang itu diajarkan dari kecil kalau bisa. Itu apa akibatnya kalau yang seperti itu? Mungkinlah banyak. Ada contoh kasus yang pernah lihat seperti itu. Nah, akhirnya apa? Penyimpangan perilaku, penyimpangan seksual. Baik tujuan apa padusi? Kaum LGBT itu karena sumbang dari awal. Itu karena tidak membiasakan hal yang sumbang itu salah ujungnya. Neo lesbi, neo gay, itu karena membiasakan sumbang. Coba perhatikan. Dusana awak nan LGBT itu. Kalau yang padusi, nyolah jadi padusi. Tapi rambutnya pendek, sarawal lepis, cakap dulu tuangnya. Terkait itu nak, lo tak biasa susah terkait itu. Ujung-ujungnya apa? Penyimpangan perilaku.
Pokoknya hukum adat mengatakan sumbang salah, sumbang dulu kok ketipu salah, tak mungkin salah langsung. Tak mungkin salah langsung. Pokoknya sebaiknya yang sumbang itu tidak kita, jangan pernah coba-coba kita lakukan. Kamu akan berujung pada perbuatan yang salah. Sumbang kurenah terakhir ya. Sebenarnya tadi kita sampai sumbang kurenah. Sumbang kurenah lo laku parangai. Pada kesimpulannya perilaku waktu, perilaku yang normatif. Undang adat mengatakan babuik bayak pado-padoi, babuik buruk sekali jangan. Paham artinya? Babuik bayak itu pado-padoi. Maksud dari pado-padoi, kendati pun perbuatan kita perbuatan baik, tapi dilakukan dengan cara yang baik pula. Babuik bayak pun harus hati-hati, harus pado-padoi. Awak contohkan saya sederhana. Dan babuik-baik padu-padu. Kini awak video banyak tok nyembang surang pun saja. Masalah aku perlu dibuat kau buat saya surang bawa saya orang tukang berak pengurus. Itu tidak padu-paduin semua itu dah. Karena tipun itu pekerjaan baik. Dia beribadah mah, sedekah mah. Tapi kalau tidak dilakukan dengan cara tidak baik, hasilnya tidak baik. Oh demikianlah hukum adat Minangkabau menganjurkan. Apalagi babuik buruak sekali jangan. Kenapa sekali jangan? Kamu pernah baca di buku, pada dasarnya otak manusia itu merekam kebiasaan. Perbuatan buruk kalau dilakukan sekali, ya pasti jadi 2 kali. 2 kali menjadi 3 kali. Makanya hukum adat mengajarkan babuik buruk itu sekali jangan pernah dilakukan sekalipun. Jangan pernah coba-coba. Apalagi generasi muda awak kini. Narkoba itu buruk atau baik? Jangan pernah coba-coba. Kadang-kadang ada istilah kenakalan remaja, biasa untuk anak muda. Anda biasa gak ada? Siapa mengatakan biasa? Tidak biasa. Sebab tidak ada nilai positifnya, pasti akan berdampak negatif. Jadi itulah barangkali alasan saya disampaikan 2 kali. Nah, baik, kini kasih saya tanya jawab kok Bu. Tidak pernah menjawab, ketemu caranya. Tanya ke Pak Guru, kena. Oke, kami persilahkan kalau adonan batanya. Kalau adonan bisa Pak Jawe, kalau enggak nanti sama-sama cari Jawe-nya ya. Silahkan 3 orang dulu. Saya pertemunya 3 orang. Saya ada nunggu batanya. Ada kira-kira Bu? Ada yang bertanya? Atau nanti tidak mengerti deh Pak Bersama? Silakan. Demikianlah pemateri yang telah disampaikan oleh Bapak Adrian tadi. Bagaimana dengan Ananda? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai materi yang dijelaskan oleh Bapak tadi? Ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai sholat zuhur berjamaah? Siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya Pak, mengingat waktu juga semakin dekat sholat zuhur. Ini saya sebenarnya suku saya Mandailing, warga saya Bugis. Jadi walaupun saya pernah ikut kegiatan ini dulu, tapi jujur saja pulang dari situ saya tidak paham sama sekali. Tapi kemudian sedikit banyak sudah bisa tertangkap maksudnya. Yang mau saya tanyakan Pak, waktu SD saya dulu belajar bank, tapi sama sekali juga tidak paham. Cuman ada satu hal yang paling saya ingat waktu itu mengenai apa itu falsafah atau apa ya? Ada bahasa di sana, syarat bahasa di kitabullah.
Jadi pernah saya mendengar bahwa kalau dia mengaku Minang, maka dia pasti beragama Islam. Gitu. Tapi saya ingin meminta sudut pandang dari Bapak lah, kira-kira apalagi berkecimpung di dunia adat dan budaya. Ini bagaimana tanggapan Bapak Pak tentang adanya misalnya yang mengaku orang Minang, tetapi tidak Islam, alias keluar dari Islam. Kalau sekarang dibilang non Muslim, padahal masuk pada kakia, kan? Konsekuensi adatnya bagaimana itu Pak? Apakah memang dia dikeluarkan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ustaz, saya namanya Ustaz tadi? Namanya Pak? Pak Doni ya? Oke. Itu pertanyaannya tidak cukup berat tetapi sangat berat. Sangat berat. Tapi akan kita coba jawab. Itu Pak Ustaz Pak Doni. Terkait pertanyaan itu, memang beberapa ahli berpendapat ada yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut pandangan kami, selaku pemangku adat, nan baraja jo alam raja, kami bukan akademisi persoalan ini. Dan tidak ada yang persoalan adat yang akademis. Sebab kalau di akademis yang ada dipelajari cuma budaya dan bahasa, bukan adat Minangkabau. Kalau pertanyaannya ada orang bersuku Minang tetapi dia bukan Muslim, apakah dia Minang lain? Minangkabau sangat luas. Minangkabau tadi yang mengatakan, kalau berbicara Minangkabau secara umum, tiga usah tekan secara kewilayahan. Luar dan tiga, larai dan dua orang tua salapan lagi Minangkabau. Lebih masuk ke dalam lagi, ada kata nama ampe, ada undang 20, ada sumbang dan 2 wale, dan seluruh itu pondasi dasarnya adalah ABSSBK, ada bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Mungkin kita lebih tajam pertanyaannya, ada bahasa di syarak, cici Pak malah Pak, syarak bahasa di kitabullah. Kitabullah itu banyak. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Kitabullah. Ada pertanyaan? Ya dong, pertanyaannya seperti itu. Kalau Kitabullah berarti KPP-nya tuh. Namun kita Islam menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab paling terakhir, kitab penyempurna, semua kitab Allah dari situ. Makanya Kitabullah yang dimaksud adalah Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang Minang, dia bukan beragama Islam, apakah dia masih Minang? Menurut pendapat Bonda, itu pernah terjadi. Kalau Pak Mendana, dake di Kampung Ambo di Lubuk Basuang, ada salah seorang termasuk cendekiawan, termasuk tokoh masyarakat, suku Koto, yang menjadi ketua dari non-muslim itulah di Sumatera Barat waktu itu di Padang. Dia paksa keponakannya untuk murtad. Dia paksakan yang membawa gelar, kebetulan kawannya boleh Facebook, membawa gelar sakonya. Akhirnya dikeluarkan oleh kaum. Ikut sampai sidang di pengadilan, yang di sisi pidananya karenanya memaksa keponakannya murtad, dihukumnya. Tapi dalam sisi keperdataan adat ada, kalau tidak salah Ibu Minang yang menuntunnya, karena dia di belakang pakai nama suku Koto, tidak salah lupa namanya. Itu bawa sama apa ya Pak? Akhirnya pengadilan memutuskan yang tidak berhak membawa suku Koto tadi. Artinya dari putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan apabila nyolah keluar dari kerangka yang sangat mendasar yaitu Islam, berarti bukan Minang. Kendati pun keturunannya pernah dari keturunan Minang. Demikian jawabnya Ustaz.